memberi pendapatan kepada pelayan. Dalam teks ini Bapak Mama kita belajar banyak hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama kita melihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis adalah bagaimana kerendahan hatinya. Sikap rendah hati yang sangat kelihatan dalam dia melakukan pelayanan, yang membuka jalan bagi seorang Mesias. Dia yang membuka jalan. Kalau secara egois saja dia bilang, kalau bukan saya lebih dulu mungkin Tuhan sudah bisa datang untuk melakukan pelayanan. Tapi dia tidak melakukan itu. Banyak peluang tapi dia tidak seperti itu. Dia sadar benar siapa dirinya, siapa itu Tuhan. Untuk itu dia berkata, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk untuk membuka tali kasut pun aku tidak layak. Pernyataan ini sangat mengagumkan kita. Membuka tali kasut ini Bapak Mama adalah tanggung jawab seorang hamba yang paling rendah terhina. Yohanes mengatakan bahwa dia tidak layak melakukan pekerjaan itu karena dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Dia mengerti bahwa dirinya ini hanyalah artinya alat yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi dia ini seorang utusan saja, hanya hamba untuk membukakan jalan kehadiran Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia mengharapkan orang banyak saat itu untuk memandang kepada Yesus sebagai figur utama, bukan dirinya. Ia menyadari bahwa Yesus itu lebih berkuasa dan dia patut untuk dimuliakan. Yohanes Pembaptis memberi sebuah teladan kepada kita sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai orang percaya untuk bagaimana kita mengenal diri kita. Dengan tujuan Tuhan memberi prioritas pada kehendak Tuhan, bukan untuk kehendak kita sendiri. Terkadang kita berdoa, kita minta, kalau bisa Tuhan kabulkan. Padahal kita tidak ingat bahwa siapa yang berkuasa. Kalau bisa kita berdoa, kita bilang, biarlah kehendakmu yang jadi di dalam setiap permohonan yang kita minta. Jadi kita jangan merasa bahwa kita terus kita bisa remeh Tuhan. Bapak Mama yang kedua adalah melayani dengan tulus. Yohanes Pembaptis memberi dirinya untuk melayani dengan tulus melalui berbagai talenta. Profesinya dia berikan. Kita juga sebagai para pelayan, baik pendeta, penatua, diaken, bahkan kita sebagai pengajar, bahkan kita juga sebagai jemaat, kan kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan dengan tulus, bukan karena ada apa-apanya. Kalau kita melayani Tuhan dengan ada apa-apanya, itu berarti bahwa orang datang cari kita bilang, Mama saya mau cari Mama untuk jadi singer. Terus dia bilang, oh iya, bisa bersuara bagus. Begitu dia jadi singer, ketika orang masalah dia mulai tersinggung, dia jalan, dia merasa bangga bahwa sesuatu ada singer saja. Ini hanya contoh saja. Jadi ini perlu untuk kita melayani dengan ketulusan, berarti bahwa talenta itu kita berikan bagi Tuhan. Talenta yang kita punya satu Tuhan akan gandakan lagi. Jadi kita harus bangga untuk melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan tulus hati. Melayani dengan sepenuh hati adalah panggilan kita. Hal ini juga yang dilakukan oleh Paulus. Dia pesankan juga di jemaat Kolose, hatimu seperti dia bilang bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika dia melayani Tuhan bukan melayani yang harus dituju oleh manusia. Jadi kita melayani Tuhan dengan hati yang ikhlas, yang tulus, kita nyatakan perhatian kita kepada Tuhan melalui berbagai panggilan dalam pelayanan. Bapak Mama, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Tugas-tugas tanggung jawab kita sedang menanti kita. Mari kita berikan hati kita, kerendahan hati kita untuk melayani Tuhan. Beri diri kita dengan segala talenta yang kita punya. Tugas menyaksikan Yesus Kristus kepada dunia itu bukanlah tugas yang mudah dan ringan. Pasti kita akan mengalami gontok-gontokan, ketersinggungan, hujatan, cemoohan, hinaan, penolakan, pengkhianatan, bahkan juga kematian. Dalam pelayanan itu, mari kita melayani Tuhan. Tidak saja dengan kata-kata, tetapi kita menunjukkan itu dengan perbuatan kita juga. Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk kita ada dalam pelayanan ini. Amin. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, saya mempersilakan kita berdiri untuk mari kita bersama.